Bapak Ibu, eh, sesuai dengan yang sudah kami sampaikan di grup yang baru kami bentuk, bahwa eh, Kementerian Agama khususnya itu nanti di 2025 tentu akan menyusun UKT terbaru seperti itu ya. Sehingga informasinya Forum R2 itu eh, menggagas untuk mereformulasi eh, mekanisme penyusunan UKT sehingga kita tidak menerima saja dari apa Kementerian Agama, tapi kita bisa mengusulkan besaran UKT yang ingin kita berlakukan di satker kita seperti itu. Nah, ini tentunya eh, berita baik ya Bapak Ibu ya, karena ini juga nantinya pasti akan berpengaruh terhadap pendapatan kita, kemudian juga nanti tentunya nanti eh, program-program dan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dengan eh, pendapatan tersebut. Sebagai informasi awal, untuk saat ini dalam 3 tahun terakhir pendapatan kita itu stuck di angka 120 miliar. Nah, sedangkan secara teori Kementerian Keuangan itu meminta kita minimal meningkatkan 10% dari pendapatan kita di tahun sebelumnya. Sehingga untuk tahun ini kita kita mengajukan 118 miliar dan alhamdulillah tercapai 118 miliar. Eh, tapi di tahun depan kita sudah harus eh, menyusun target kita di 129 miliar. Nah, berkaca dari 3 tahun terakhir ini rasanya agak sulit kita untuk mencapai itu kalau skema UKT kita eh, masih seperti yang lama seperti itu, sehingga dibuka ruang untuk kita eh, apa ya menyesuaikan besaran UKT tersebut. Dan juga mungkin nanti kita kita juga tahu bahwa besaran UKT yang nanti eh, kita usulkan itu ada dasarnya Bapak Ibu sekalian. Dasarnya adalah perhitungan-perhitungan yang akan kita buat seperti itu. Eh, Mungkin saya boleh share screen ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini sudah tampil ya. Izin Bapak Ibu, apakah sudah tampil? Belum, belum. Oh, Masih masih dalam proses. oh, sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Udah ada. Sudah ya. Terlihat ya di sini ada semacam skema untuk perhitungan eh, UKT seperti itu. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Kecil. Di Zoom, Pak Ali. Ini masih kurang besar ya. Kayaknya zoomnya dari ini masing-masing juga nih. Ini udah cukup besar ini kalau di di apa di monitor saya Bapak. Kelihatan ya Pak Ibu ya? Ya, bisa 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 terbaca. Bisa Kelihatan ya? Pak Ali, sudah kelihatan Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Nah, ini adalah contoh dari UIN Malang. Jadi, sepertinya di surat yang terkirim itu diberikan contoh perhitungan UKT eh, di UIN Malang seperti itu. Dan ini terus terang Bapak Ibu kami terima baru kemarin. Jadi saya juga baru mempelajarinya baru semalam dan pagi tadi ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya juga belum paham. Sehingga nanti kita mungkin bisa bersama-sama berdiskusi. Eh, Ya karena hari ini ya kita berdiskusi saja apa langkah-langkah yang terbaik untuk kita menyusun ini seperti apa. Dan ini juga tadi saya hubungi dari teman-teman di Malang seperti itu.
eh, bagaimana eh, apa sedikit lah petunjuk tentang pengisiannya seperti itu. Jadi eh, ini sifatnya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sebenarnya. Ini hanya contoh perhitungan saja Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan di sini eh, mahasiswa baru itu kita umumnya kan 8 semester ya Bapak Ibu ya. 8 semester seperti ini. Nah, dalam 8 semester itu kita harus menghitung dulu eh, kebutuhan-kebutuhan mahasiswa tersebut untuk membiayai untuk per orang. Untuk yang pertama ini baru per orang, nanti per individu seperti itu. Apakah dia misalkan di kita ada disebutkan honorarium dosen wali ini mungkin PA ya Bapak Ibu sekalian ya. Hmm. Mungkin kalau di kita PA ya, Hmm. penasihat akademik ya. Iya. Nah, ini saya juga belum tahu apakah ini PA ini mendapatkan honorarium dalam artinya dalam arti kata ini di dalam koin Raymond seperti itu ya, dimasukkan dalam koin Raymond. Kalau ada, artinya harus kita hitung. PA itu satu orang PA itu akan membawahi berapa mahasiswa, akan membimbing eh, berapa mahasiswa seperti itu. Kemudian per mahasiswa itu jadi akan apa akan membiayai satu orang PA itu per mahasiswanya berapa itu harus kita hitung. Kemudian ini juga seperti ini koreksi hasil ujian artinya dalam semester satu itu ada berapa mata kuliah yang yang diambil oleh mahasiswa tersebut umumnya ya. Jadi mungkin masing-masing prodi nanti akan berbeda Bapak Ibu sekalian. Hmm. Kemudian dikalikan nanti mungkin dengan 2 semester, kemudian biaya koreksi. Nah, yang perlu kita ingat nanti biaya koreksi ini tentu kan akan menjadi pertama kalau dia DLB tentu akan menjadi honor langsung, tapi kalau dia dosen PNS maka akan menjadi poin Remund. Nah, ini nanti kami akan share juga di pedoman Remund kita poin-poin tersebut supaya kita punya semacam acuan untuk menghitungnya seperti itu. Dan 7 MK itu maksudnya apa, Pak? 7 MK. Tujuh mata kuliah MK ya. Pak, kayaknya Pak. MK itu mata kuliah sepertinya Pak. Hmm. Eh, jadi ini mungkin beda-beda ya. Mungkin di prodi A mungkin 1 semester awal itu mungkin ada 8 mata Oh, kuliah seperti itu. ini Ini contoh ya. ya ini contoh ini bisa kita customize Pak. Nah kemudian seperti itu seterusnya. Artinya di sini juga boleh kita tambah Pak, boleh kita tambah apa-apa yang dibutuhkan. Tapi ini per individu Pak, ya, maksudnya per mahasiswa. Nanti akan kita hitung juga berapa kebutuhannya per kelas. Setelah per kelas nanti kita hitung juga berapa kebutuhannya per angkatan seperti itu. Setelah Pak per Ali, angkatan, maaf bukan Rizky Pak Ali. Itu bisa juga kalau kalau di FISIP kan lembar jawaban tuh koreksi ya. Per lembar jawaban tuh koreksi jawaban beda dengan koreksi hasil ujian itu. Apa sudah tuh honor dosen wali itu kan dosen ngajar, pengampu, dosen pengajar mata kuliah. Benar dah itu? ya, izin Bapak Ibu. Tadi kami misalkan kami kalau masalah akademik ini terus terang agak kurang paham ya Bapak Ibu ya. Kalau ya, jadi mungkin kalau kalau perkiraan kami dosen wali ini adalah dosen PA, PA. dosen pembimbing akademi seperti Dosen itu. Bukan PA. Pak Ali. Penasehat Dosen dosen akademik. mengajar. Kalau dosen Bukan yang ngajar pembimbing Bu. tidak Kalau yang dibayar. ngajar nanti di bagian bawahnya. PA itu. Kalau dilihat kosnya itu kayaknya dosen PA tuh. Bukan PA Pak atau P, itu dosen mengajar Oh mata ya, kuliah per 20.000 kelas. ya. Per kelas 20.000. Oh, oh, per Minimal mahasiswa ya. 20.000. Oh Kalau iya iya, kita oke hanya oke. Mm-mm. Kalau lihat koreksi penggandaan itu sudah termasuk dalam kegiatan aktivitas Oh, mengajar untuk LB atau dan semua dan lainnya atau kelebihan. oke oke oke. Nah, saya teruskan dulu ya Ibu Tuti ya. Oke, dosen MK ini bukan dosen wali. Ya, jadi nanti nanti kan baru baru 4 baris di atas Pak ya, nanti di bawahnya masih banyak Pak. Eh, jadi eh, kok seperti koreksi ini kan nanti biaya honor dia koreksi ya Ibu Tuti ya. Nanti kalau yang lembar jawabannya juga nanti ini nanti ya fotokopi ya kalau kita lihat ini kan sepertinya fotokopi nih Rp250 kan. Ini kan fotokopi biaya fotokopi. Nah ini nanti kita sesuaikan juga, tapi mungkin kalau untuk yang biaya fotokopi dan lainnya mungkin kita kita bisa samakan dulu berapa nilainya seperti itu. Nah kemudian
Di semester 2-nya apalagi yang dibutuhkan oleh mahasiswa tersebut, seperti itu semester 3 juga. Nah, seperti ini sebenarnya sudah ada tambahan ya, ada modul praktikum. Kalau kita tidak punya modul praktikum ya tidak usah kita buat Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ada di sini yang tidak ada dan kita ternyata eh, membutuhkannya, boleh kita masukkan di sini. Kita tambahkan saja barisnya seperti itu. Sampai ke semester 8 seperti ini. Semester 8. Nah, nanti bisa dilihat ini adalah total pembiayaan mahasiswanya adalah 4 juta seperti itu. Jadi selama 4 tahun. Artinya dalam 1 tahun mahasiswa itu butuh untuk kegiatan-kegiatan ini butuh membiayai sekitar 1.038.000 per semesternya sekitar 519.000. Ini salah satu komponen saja sebenarnya, salah satu komponen. Nah, nanti ada komponen kedua, biaya layanan pendidikan. Nah, ini Bu Tuti yang tadi mungkin yang dimaksud dengan dosen pengajar. Ya, jadi di sini, nah ini disebutkan honor dosen luar biasa, tapi ini juga bisa juga kan dosen PNS seperti itu ya, karena nanti dihitung kelebihan mengajar seperti itu ya. Nah, ini juga angka-angkanya Bapak Ibu sekalian, ini boleh kita sesuaikan. Karena kan kalau di UIN rasanya tidak ada yang sampai 150.000 ya, kecuali S2, S3 seperti itu. Kalau S1 itu rasanya sekitar 55, ada yang 40, dan masing-masing fakultas sepertinya berbeda. Ini tergantung dengan kesanggupan eh, eh, ketersediaan dana di masing-masing fakultas tersebut. Nah, tapi boleh juga Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mau buat 50.000 seperti itu kan nanti artinya akan menambah income kita seperti itu. Dan nanti boleh dibuat juga di penganggaran, dimasukkan di RKKL 50.000, karena sudah kita hitung bahwa dengan asumsi mahasiswa sekian kita dapat misalkan 50.000, maka kita dapat selama 1 tahun itu berapa seperti itu. Nah, ini juga mungkin nanti mohon saran usul dari Bapak Ibu sekalian bahwa mungkin ini kita tetapkan per kelas dan per kelas itu berapa mahasiswa yang ideal seperti itu. Jadi misalkan kelasnya nanti eh, 30 orang seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka nanti ini pembaginya jadi harus pembagi 30. Kalau ini kan kebetulan belum dibagi nih. Kalau saya lihat dari file yang dikirim itu belum dibagi Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti angka apa UKT-nya nanti akan menjadi terlalu besar seperti ini kan. Jadi sekitar 3 miliar seperti itu kan terlalu besar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini di formulir yang kami kirim di awal itu ternyata ada yang tidak diisi seperti ini. Maka kalau tidak diisi dia akan menjadi kosong, padahal dia ada pengali. Jadi mohon nanti kalaupun ada yang kosong, mohon diisi dengan satu saja supaya bisa kita kalikan, ya, Bu. Supaya ada nilai di sini. Nah, kemudian setelah ini biaya pendidikan ini artinya biaya yang ya umum lah ya di semester 1, semester 2 sampai dengan kalau kita lihat di sini sampai dengan semester 7. Nah, apakah yang berlaku di UIN mahasiswa itu memang mata kuliahnya sampai dengan semester 7 atau bisa sampai semester 8 masih ada mata kuliah yang diambil seperti itu. Kalau masih ada mata kuliah yang diambil, boleh kita masukkan di semester 8 seperti ini. Nah, ini juga Bapak Ibu, kalau kami lihat di sini ada nilai yang cukup besar sebenarnya. Ini sudah saya ubah ya sebenarnya. Ini ada cas prasarana kegiatan belajar mengajar itu sepertinya, ya. Nah, ini yang sangat besar nilainya. Kalau di UIN Malang dibuatnya ini sekitar 1,5 miliar kalau di data yang awal, kalau saya tidak salah ingat. Nah, ini boleh juga Bapak Ibu dibuat, Bapak Ibu input. Nah, ini tentunya nanti saya rasa akan sangat berbeda di masing-masing fakultas, tergantung dengan fasilitas yang disediakan oleh fakultas tersebut. Misalkan ruang ber-AC seperti itu ya, atau ruangnya cukup besar seperti itu. Nah, nanti inilah yang menjadi salah satu pendapatan kita. Kalau kalau beberapa pendapatan ini Bapak Ibu sekalian, yang lain-lain ini mungkin nanti akan habis ke yang eh, petugas yang bersangkutan, misalkan penyusun soal ujian, maka kan nanti akan kembali ke penyusun soal ujian. Honor juga begitu. Tapi yang perlu juga kita ingat bahwa kita membutuhkan eh, anggaran untuk remunerasi tendik, dosen, seperti itu ya. Nah, anggaran ini mungkin boleh kami sampaikan.
untuk tahun ini saja angkanya di sekitar 49 miliar. Nah, jadi salah satu cara kita untuk mendapatkannya itu dan terus terang anggaran kita kan masih fokusnya lebih dari 96% itu dari UKT. Sehingga mau tidak mau memang kita akan mengambil porsi remunerasi itu melalui UKT tadi. Nah, salah satu tempatnya, ruang yang bisa kita gunakan untuk menyediakan eh, anggaran tersebut adalah cas prasarana kegiatan belajar mengajar ini. Nah, mungkin bisa disepakati kalian itu, Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin ada usul yang lain, apakah bisa kita input eh, dengan nama apa seperti itu sehingga kita bisa mendapatkan dari UKT itu eh, dana untuk pembayaran remu gitu. Mau tanya dulu Pak, Ya boleh Pak. Eh, ini kan contoh di UIN Malang ya, yang Bapak tampilkan ini ya. Iya betul. Oke, apakah ini bisa kita langsung adopsi untuk kita atau ada yang harus disesuaikan? Ya ini jadi Pak. Jadi kebetulan sepertinya yang UIN Malang ini digunakan oleh Kementerian Agama sebagai contoh Pak. Sebagai contoh. Hmm. Nah kemudian kan tadi sudah saya sampaikan bahwa ini bisa kita customize Pak, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Cuma eh, teknik penghitungannya mirip seperti ini, Pak. Dan ini alhamdulillah sudah kita sudah diberi pola penghitungannya kan seperti ini. Jadi kita tidak sulit lagi untuk mengarang seperti itu polanya seperti apa. Dan ini juga artinya nanti akan ada keseragaman keseragaman satker-satker itu ya 58 PTKIN itu kemungkinan besar akan menggunakan yang seperti ini juga seperti itu, Pak. Oke, satu lagi Pak. Ya. Kemarin ada informasi dari R2 bahwa untuk prodi yang belum unggul itu masih menggunakan hitungan tahun sebelumnya. Nah, kecuali prodi yang sudah unggul, ada hitungan baru dengan rumus tertentu. Nah, rumus apa yang dimaksud oleh Pak Werin, Pak? Iya, ya ini tadi Pak, makanya Pak. Jadi ini terus terang Pak. Jadi kan ini memang kegiatan ini sumbernya dari kegiatan reformulasi biaya operasional perguruan Papa, tinggi di forum WR2. Papa, ini missing. Di, di forum WR2. Nah, saya juga dan beberapa teman-teman BAK itu juga nggak ikut Pak. Jadi beberapa informasi memang tidak tersampaikan seperti itu. Jadi kami mendapatkan informasi ya mungkin hanya sebagian Pak ya, itu juga bertanya ke beberapa teman yang juga ikut apa menyusun ini. Jadi misalkan tadi kata Pak Taufik ya, itu eh, prodi yang hanya prodi yang unggul saja ya. Kemudian prodi yang tidak unggul masih menggunakan yang lama. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, sebenarnya UKT kita yang lama itu eh, apa ya? Kalau saya menyebutnya mungkin agak sulit kita untuk menjelaskan pola UKT kita yang lama itu. Kenapa dapatnya apa sekian ya? Misalkan saja yang saya ingat itu UKT kalau boleh disebutkan sistem informasi itu UKT 2 dan 3-nya atau 3 dan 4 itu sama ya 2,9 sekian seperti itu. Kemudian ada yang UKT 2-nya sudah melonjak di angka 2 jutaan. Padahal ada yang lagi yang cuma 1,2 juta seperti itu. Nah, ini tidak ada pola yang bisa kita baca dari situ. Nah, kalau dengan adanya pola, kita nanti bisa menentukan berapa sih perkiraan jumlah pendapatan kita di tahun eh, tersebut untuk mahasiswa baru. Kalau sekarang kan kita masih menghitung secara general saja, Pak. Pokoknya kita itu 2,5 juta dikalikan mahasiswa baru. Karena rata-ratanya UKT itu 2,5 juta. Ada yang 4 juta, artinya ada yang mungkin 500 seperti itu kan. Nah, jadi untuk yang informasi tadi Pak, kami belum bisa apa menjawab Pak. Nanti kita mungkin sama-sama mencari informasi apakah memang kalau prodi-prodi yang tidak unggul itu tetap yang lama, nanti akan terdapat perbedaan dengan prodi-prodi yang unggul kalau ada skema baru. Izin, Pak. Ya Pak. Ini kami Prodi Akidah Filsafat Islam memang unggul, Pak. Cuman masalahnya mahasiswa kita di tahun 2024 ini yang yang masuk itu cuma 14 orang. Memang kalau kita lihat unggul itu
rentang UKT-nya, UKT 1 400.000 sampai 5 juta. Tapi kalau kita kemudian menaikkan UKT yang selama ini itu 1.800.000 rata-rata sampai 2.800.000 kemudian naik sampai 3 atau 4 juta, ini memungkinkan malah tidak dapat mahasiswa gitu. Ya, betul Pak. Jadi eh, prinsipnya mungkin Pak kita ini menyesuaikan UKT. Belum tentu naik Pak. Kalau menurut saya sih belum tentu naik Pak. Karena tadi kita harus ada alasan untuk menaikkannya itu Pak. Pertama alasannya adalah tadi Pak. Kita kan dasarnya ada nih. Tadi yang pertama Pak ya. Kegiatan untuk individu itu berapa per semester seperti itu ya. Tuh. Kemudian tadi yang kedua kita akan menghitung penelitian dia di kelas itu. Kebutuhan dia untuk di kelas, di setiap kelas itu. Misalkan tadi, contoh misalkan Usuluddin, untuk prasarannya mungkin bisa kecil Pak. Karena mungkin untuk sarana di Usuluddin belum memadai seperti itu. Jadi nilainya kecil Pak. Seperti itu. Jadi ini kita yang mengcustomize sendiri Pak. Kita yang menyesuaikan sendiri seperti itu. Jadi tidak serta-merta ini nanti akan naik seperti itu ya. Tidak. Tapi ini akan memiliki pola dan mudah untuk dihitung seperti itu Pak. Dan juga nanti apa-apa yang sudah kita hitung di sini lebih mudah lagi kita tuangkan dalam RKAKL kita sehingga pendapatan ini nanti akan sejalan dengan pengeluaran seperti itu Pak. Jadi kan mungkin selama ini belum basisnya prodi Pak ya. Saya Iya. kegiatan prodi belum diakomodir dengan ideal seperti itu ya. Nah, dengan adanya seperti ini nanti prodi kan bisa nih menyampaikan bahwa mahasiswa kita seperti ini, pendapatannya ini kebutuhan-kebutuhan yang memang sudah harus wajib ada seperti itu. Seperti itu Pak. Oke. Ya, mungkin itu Pak ya. Ya, Mungkin ya, Pak. eh, Siap. Hmm. kurang lebihnya seperti itulah. Nah, Oke. kemudian Bapak Ibu sekalian, dari yang tadi eh, ini tadi untuk kegiatan-kegiatan eh, tatap muka ya, jadi di kelas seperti itu dari semester 1 sampai semester 8. Tadi apakah nanti di semester 8 ada kegiatan lain seperti itu ya, mungkin masih ada mata kuliah seperti itu atau apa, nanti boleh dimasukkan di sini. Kemudian ini kelas laboratorium. Nah, ini eh, mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya apa MK-MK yang berkaitan dengan laboratorium seperti itu, prodi-prodi yang kaitannya dengan laboratorium mungkin bisa mengisi. Saya sendiri nggak terlalu paham Pak kalau yang ini ya, tapi mungkin bisa kita baca lah polanya seperti apa seperti itu. Artinya tidak wajib ada kalau yang kelas laboratorium Pak ya. Kemudian, nah ini Pak, tingkat prodi mungkin maksudnya. Mungkin kalau di UIN Malang kan contohnya mungkin dia ada jurusan Pak ya. Di kita cuma prodi. Nah, ini juga bisa kita hitung kegiatan-kegiatan apa yang wajib ada di prodi itu yang melibatkan seluruh mahasiswa baru seperti itu. Per prodi Pak ya, bukan per fakultas ini masih. Nah, nanti kegiatan ini kita totalkan saja Pak. Berapa nilainya? Nanti kita bagi. Ini akan kita bagi dengan jumlah mahasiswa baru di prodi tersebut. Sehingga dapat tuh oh ternyata biaya variabelnya satu orang mahasiswa misalkan ini 75 juta nih kegiatan penguatan program studi teknik informatika 75 juta mahasiswanya ada 150 orang artinya kan 500.000 per orang Pak ya jadi 500.000 ini kan nanti akhirnya akan dibagi dengan 8 karena 8 semester kan selama 8 semester itu walaupun dia cuma sekali mengikuti kegiatan itu tapi biayanya nanti akan dicicil lah artinya dimasukkan di setiap semester seperti itu. Nah, ini juga boleh ditambahkan Bapak Ibu sekalian, eh, mungkin banyak kegiatan-kegiatan prodi dan yang mungkin selama ini belum terakomodir dengan baik di RKA kita. Kalau sudah ada eh, kalau sudah ada kita masukkan di sini, nah ini nanti boleh nih hukumnya wajib ada nih di RKA kita karena sudah ada pendapatan dari kegiatan tersebut maksudnya. Kita Izin, Pak. kita memungut kita kan memungut rupiah dari mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan itu. Maka itu kan wajib ada, Pak. Hanya saja kita kan ini baru berdasarkan asumsi ya Bapak Ibu sekalian bahwa misalkan mahasiswanya ini kita perkirakan seperti tadi prodi apa Pak? Akidah, Pak. Ya? Ya, izin Pak ya.
Ini Ya, kalau kita lihat ya prodi rata-rata ya di Usuludin ini eh, mahasiswanya sedikit. Tapi ternyata kegiatan-kegiatan yang ada di prodi itu tidak mengurangi kegiatan yang semestinya dilakukan oleh prodi-prodi yang jumlah mahasiswanya banyak gitu. Jumlah kegiatan yang sama itu kan tentunya terkait dengan anggaran yang masuk, UKT yang masuk. Tapi kegiatannya sama saja. Nah, input outputnya memang kurang seimbang antara mahasiswa yang masuk dengan kegiatan yang harus dilakukan seperti itu, Pak. Jadi gimana itu, Pak? ini yang sudah berjalan Pak ya maksudnya. Ya, yang sudah berjalan juga seperti itu. Kuliah tamu kami juga mengadakan. Hmm. Kegiatan-kegiatan workshop-workshop di Prodi juga mengadakan. Artinya itu juga perlu penganggaran, penganggaran yang memungkinkan untuk pembiayaan-pembiayaan narasumber-narasumber yang dilakukan itu sama. Bayar Oh iya, narasumbernya ya, juga ya, sama. ya betul. Nah itu. Paham. Baik Pak. Jadi begini Pak. Jadi memang dari setiap kegiatan itu kan kita mengenal istilah ada fixed cost Pak ya. Artinya biaya tetap tuh. Setiap kegiatan kita narasumbernya mau orangnya ada 10 apa mau pesertanya 10 mau pesertanya 100 narasumbernya tetap dibayar misalkan 1 juta per jam seperti itu Pak ya. Itu Pak ya maksudnya kan. Tapi nanti kalau konsumsi orangnya 100 dengan orangnya 10 kan beda Pak ya. Oh Kalau ya, 100 kita akan menyiapkan 100, kalau ya, 10 kita menyiapkan 10 seperti itu. Nah, ya. nanti tentu ini Bu, Bapak Ibu kan kita tidak saklek nih ya. Kita tidak saklek bahwa nanti kegiatannya 75 juta seperti itu kan tidak juga seperti itu. Kita ini tujuan awalnya adalah menghitung UKT ideal Pak. Kita menghitung UKT ideal. Nanti tentu nanti akan ada apa ya mungkin kebijakan lah ya kebijakan dari fakultas atau mungkin dari rektorat seperti itu untuk kegiatan-kegiatan tadi Pak. Ya, jadi kita eh, apa ya kita jalankan yang ini dulu untuk menghitung UKT idealnya dulu Pak ya. Nanti masalah yang tadi jadi catatan khusus lah itu Pak ya. Kemudian ini Bapak Ibu kami ulangi lagi ini nanti mohon prodinya menghitung asumsi atau perkiraan berapa mahasiswa jumlah mahasiswa yang akan diterima di tahun tersebut. Misalkan di 2025 itu berapa? 100, maka harus dibagi 100 seperti itu. Dan kegiatannya kan tidak harus 75. Ini hanya contoh saja seperti itu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu boleh mungkin berkoordinasi dengan BPP masing-masing karena BPP punya data kegiatan-kegiatan yang sudah terekam di KKL kita untuk tahun ini. Nah, kegiatan-kegiatan itu selama ini jumlah biayanya berapa, kemudian apakah ada yang belum masuk, apakah yang mungkin harus tidak wajib ada seperti itu yang selama ini mungkin ini mungkin tidak wajib ada karena mungkin tidak terlaksana. Seperti itu juga nanti informasinya bisa Bapak Ibu sekalian dapatkan di BPP masing-masing ya, Bendahara maksudnya, Bendahara Pengeluaran masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan fakultas. Nah, kalau tadi kan kita menghitung kegiatan-kegiatan prodi. Nah, kegiatan-kegiatan fakultas ini tentu juga banyak. Nah, nanti mungkin izin Bapak WD2, Bapak Ibu WD2 ini di apa? Di, direkap ya kegiatan-kegiatan apa yang wajib ada di setiap fakultas itu, kemudian berapa biayanya. Nah, kemudian ini akan kita bagi dengan jumlah mahasiswa baru di fakultas tersebut. Kalau tadi kan kita bagi per prodi ya, kita bagi jumlah mahasiswa per prodi, maka ini harus kita bagi per fakultas apa fakultas tadi. Misalkan mahasiswa tarbiyah tuh ada 5.000, maka harus kita bagi 5.000. Jadi satu orang mahasiswa baru itu akan menanggung 38 juta dibagi 5.000 itu. Nah, setelah itu dapat semuanya Bapak Ibu sekalian, maka akan kita jumlahkan. Kita jumlahkan semuanya, kemudian setelah dijumlahkan itu adalah eh, UKT ideal ya, UKT ideal mahasiswa itu. Nah, seperti ini kalau ini kita jumlahkan tadi kami contohkan Bapak Ibu jumlahnya jadi 51 juta sekian ya, itu tentu tidak ideal karena ini belum dibagi-bagi per mahasiswa. Sehingga misalkan nih kita dapat UKT idealnya 2 juta seperti itu. Nah, sedangkan kelompok UKT kita itu ada 7 ya, Bapak Ibu sekalian. Kelompok UKT kita ada 7, 8 dengan KIP, 9 dengan mahasiswa asing.
Nah, yang kita hitung yang 7 dulu, eh, yang 7 itu dulu, dan yang satu boleh nanti kita kesampingkan. Misalkan seperti ini, tadi kami coba-coba, ini hanya ijtihad saja ya Bapak Ibu ya. Persentase ini ijtihad kami saja sebenarnya. Jadi ini agak agak sulit kita menghitungnya sebenarnya kalau kita mau benar-benar pas seperti itu. Sehingga kami coba melakukan persentase. Persentase berapa sih dari 100% mahasiswa itu yang boleh mendapatkan UKT satu. Dan sepertinya kalau UKT satu kan sudah tertuang di KMA ya Bapak Ibu ya, minimal 5%. Sehingga kita ambil 5%. Ini angkanya 5% Bapak Ibu. Jadi dari eh, 50 dari 40 orang itu 5%-nya berapa seperti itu kan. Nah, dia kemudian UKT 2. UKT 2-nya berapa? Ini customize Bapak Ibu sekalian ya. Ini boleh kita, tapi mungkin boleh kita sepakati seluruh fakultas, seluruh prodi itu, dan juga mungkin nanti akan kita bawa ke rapat dengan pimpinan lainnya supaya eh, ini ada standar Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kami melihat UKT kita selama ini itu belum ada pola yang sama seperti itu. Misalkan nih ada satu prodi yang mungkin hampir lebih dari 50% itu UKT satu seperti itu ya. Ini contoh saja ya. Mungkin ada juga prodi lain yang cuma berapa persen seperti itu. Kemudian tidak ada yang UKT 7. Sehingga UKT 7 itu ada tampil di tabel tapi tidak ada yang menggunakan UKT itu karena terlalu tinggi ya. Mungkin setelah banding atau apa seperti itu. Nah, tapi dengan skema ini kita bisa menghitung Bapak Ibu sekalian, misalkan tadi kita kita sudah hitung berapa biaya UKT ideal per mahasiswa. Misalnya kita ada mendapatkan angka 2 juta seperti itu. Nah, mahasiswanya 40. Kita anggaplah mahasiswanya itu 40 ya. Nah, kemudian UKT idealnya adalah 2 juta, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan itu akan mengumpulkan UKT 87 juta, seperti itu. Nah, 87 juta ini kan dibagi dengan 40 mahasiswa tadi. Nah, pembagiannya seperti apa? Nah, ini yang tadi saya sampaikan mungkin perlu kita sepakati bersama. Kalau hitung-hitungan kami, mungkin bisa seperti ini. Misalkan UKT 2, ini UKT 2 ya, UKT 2 15%, UKT 3-nya 64%, karena ini yang paling ideal tadi. Sehingga misalkan UKT 4 ini 3,2 misalkan. Nah, ini sebenarnya akan mensubsidi mahasiswa yang UKT 1 dan UKT 1 dan UKT 2 seperti itu. Sehingga nanti nilainya tidak akan eh, selisih jauh Bapak Ibu sekalian. Tidak akan selisih jauh dengan total ini, totalnya ini tidak akan selisih jauh dengan eh, jumlah UKT keseluruhan seperti itu. Kalau mau persis sama, kami belum dapat formulanya Bapak Ibu, tapi yang mendekati seperti itu. Nah, kemudian eh, kita juga kalau sudah saya share di KMA itu UKT kita itu kenaikannya itu bisa dikatakan tidak beraturan. Sehingga UKT, misalkan UKT 2, UKT 3, masing-masing prodi itu tidak ada yang beraturan seperti itu. Tapi dengan skema seperti ini, UKT tersebut akan naiknya beraturan. Jadi kita akan mengambil baseline-nya UKT 3, ya, 2182 ini kan UKT 3. Ini UKT ideal kita masukkan di UKT 3, misalkan. Nah, kemudian UKT 1, UKT 2 ini adalah 50% dari UKT 2. Ini 50%. Sorry UKT, sorry, maaf Bapak Ibu, kebalik. Ini 50% dari UKT 3. Nah, kemudian yang UKT 4 sama dengan UKT 3 ditambah UKT 2. Nah,
Yang ini UKT Balik dah. 4 ditambah UKT 2. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini hanya usulan dari kami Bapak Ibu sekalian ini. Kalau ada usul yang mungkin lebih ideal, monggo kami akan menerima dan kita diskusikan bersama. Eh, ini dulu mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan. Hanya saja mungkin karena kita ini tagihannya agak cepat seperti ya sampai tanggal 8. Mari kita sama-sama eh, apa ya menyelesaikan ini untuk kita. Ini juga nanti bentuknya usulan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah usulan ke Kementerian Agama. Apakah nanti akan digunakan atau mungkin eh, eh, apa ada apa kebijakan lain dari Kementerian Agama ya kita belum tahu seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin didiskusikan monggo. Halo Pak, Ya, izin saya Pak Dola ingin bertanya. Tadi ada kata-kata ijtihadi ya yang ketika menentukan UKT dari oh iya, masing-masing kelompok itu. Nah, yang ini sekarang Pak. Hmm. maksud saya seandainya kita dalam penyusunan ini sudah punya keseragaman, misalnya yang UKT 1 memang kalau ada aturan memang 5%, nah yang lainnya kita buat aja sama bagaimana Pak dalam artian biar nanti ketika ada aja kan nanti orang menganalisa kok ini terjadi perbedaan-perbedaan kenapa begitu. Tapi kalau hitungan untuk persentasi dari masing-masing tingkatan UKT ini ada kesamaan misalnya tingkat 2 kita sepakat berapa 10%, seterusnya jadi ada kesamaan mungkin nggak itu diambil sebagai sebuah kebijakan dalam pertemuan ini? Ya, mungkin ini sifatnya kesepakatan Pak ya. Ya, Jadi kan ini kami mencontohkan bahwa hasil mm, hitungan kami pagi tadi, ini kami coba hitung-hitung nih. Pagi ya, tadi dengan skema seperti ini, maka nanti berapapun jumlah mahasiswanya, misalkan ini mahasiswanya kita jadikan 100 Pak ya. ya, Nah, nanti kan ini totalnya 218 juta. Dan mm, total UKT-nya ini 221. Tidak akan selisih jauh Pak. Kalau mau persis sama belum kami belum tahu tuh. Mungkin komanya apa ya? Mungkin mm, koma-komanya itu yang harus diindikan ya. Tapi sepertinya agak agak repot. Ini juga kan 15% ini kan bentuk satuan yang utuh seperti itu. Nanti kalau masukannya 15 kan nyari 15% juga agak susah Pak ya. Jadi 2,2 sekian itu kan juga agak. Artinya ini eh, gambaran besarnya saja Pak sebenarnya. oh, berarti boleh diikuti, boleh tidak maksud saya biar itu. Begitu maksudnya. Eh, jadi begini Pak. Eh, Tadi kalau dengan angka-angka seperti ini, nanti kita hitung lagi Pak. Misalkan ini tapi kesepakatan Pak ya, semuanya bahwa kalau usul dari kami bahwa persentase ini sebaiknya disamakan. Karena kan Ya, ini nantinya bukan hanya prodi Pak, ini artinya universitas Pak. Jadi ya, universitas itu menentukan UKT 1 itu jumlahnya 5%, UKT 2 15%, seperti itu. Ini sudah ranahnya nanti universitas. Nah, dengan angka-angka seperti ini dan dengan juga nominal seperti ini, sedikit mendekati, Pak, mendekati. Jadi berapapun sih jumlah mahasiswanya itu akan mirip ya, oke. jumlahannya seperti itu. Tapi itu tadi, Pak, kalau memang ada setelah ini kita hitung-hitung kembali, eh, ternyata ada nih yang lebih mendekati seperti itu kan? Ya silakan kita diskusikan. Nah, dengan cara seperti ini juga, Pak, kita sebenarnya hanya cuma membutuhkan mencari UKT itu adalah rata-rata saja, Pak. Maksud saya gini, kita hanya perlu mencari UKT 3 ini saja sebenarnya kan, Pak. Nanti Hmm. UKT 1, 2 sampai 7 ini akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi kita tidak usah menghitung lagi UKT 2, UKT 4 seperti itu. Jadi kita hanya mencari berapa jumlah, berapa apa saja kegiatan-kegiatan itu kita susun, kita hitung berapa nominalnya. Nah, untuk menghitung nominalnya, Bapak Ibu sekalian, ini internal kita ya, maksudnya ini tidak harus disampaikan di sini. Maksudnya misalkan nih kegiatan capacity building OMIK 10 juta, 10 juta ini rinciannya apa-apa itu tidak tidak harus disampaikan di sini. Tapi
lebih baik lagi kalau Bapak Ibu semuanya punya dasar seperti itu untuk menghitung 10 juta tadi. Oke. Ya Pak, terima kasih. Eh, izin ya Bapak Ibu ya. Pak Ali, Ya, siap Pak. itu kan kalau rata-rata kita patok mahasiswa misalnya 40 Pak. Ya, Kalau di Usuludin misalnya nih kasusnya ya Pak, kita masa mematok 40, tapi tahu-tahu kita nerima tahun ini yang masuk itu 20. Itu gimana Pak? ya itu Pak. Jadi kan ini UKT. Mana tadi ya? Ini muncul Pak ya? Nggak berubah ya? Oke. Ya, ini kan tadi Pak. Ini kan perkiraan angkanya ini. Kalau nanti dia kalau di 20 juga tetap akan sama Pak. Kalau Bapak misalkan jadi 20 tadi kan, jadi 20 orang. Biarpun kita sudah matok di angka 40 ya Pak Ali, nanti biar 20 atau mahasiswa itu terbebankan yang ke 20 lainnya atau tidak Pak? Oh, enggak Pak, karena kan kita menghitungnya. Jadi gini Pak, jadi kalau nanti eh, dua apa 20 ternyata mahasiswanya, maka UKT-nya kan tidak akan berubah ini Pak. Seandainya kita buat 13 ya berarti. kita buat satu aja Pak, ya kan? Hmm. Tapi kan ini ya Pak ya, ini jumlah ya Pak ya, ini Iya, jumlah. iya. Tapi jumlah ini kan tetap sama nih Pak. 2,182, 2,213. Artinya satu mahasiswa ini dia akan membiayai apa? Dia akan membiayai keperluan-keperluan dia sendiri yang pertama Pak. Keperluan dia sendiri itu apa? Ini tadi, misalkan yang untuk membayar dosen PA, seperti itu ya, untuk koreksi hasil ujian, segala macamnya. Itu Pak. Jadi, eh Seperti kegiatan yang wajib yang dicontoh tadi apa pengembangan ya, di ya, jurusan itu misalnya yang 75 juta itu terbebankan tidak? ya betul Pak. Jadi itu tadi kan ada biaya-biaya ini yang sifatnya eh, apa wajib Pak ya. Tadi biayanya fix gitu ya. Nah, jadi kan anggaran ini, Pak, nanti kan bukan milik Prodi sebenarnya, Pak ya. Anggaran ini kan milik UIN, Pak ya. Benar ya? Hmm. Ya, anggaran ini kan milik UIN, Pak ya. Nah, nanti Oke. eh, Oke. silahkan Bapak Ibu sekalian mengajukan itu. Ini kan kita tema besarnya adalah menghitung UKT, Pak. Jadi bukan untuk Hmm. bagaimana nanti kegiatannya berjalan. Oke, itu mungkin efeknya seperti itu ya. Tapi kan nanti tentu dari sini Pak, dari sini, dari cas prasarana ini Pak ya, cas prasarana ini kan setiap prodi Pak. Ya. Prasarana ini setiap prodi. Ada prodi kecil, prodi besar, juga ada prodi menengah. Ini kan nadanya terkumpul nanti semuanya tetap ke UIN Pak. Betul Pak ya? Hmm. Tetap Ya. ke UIN. Nah maka dari situlah fungsinya kita akan mensubsidi. Tapi yang terpenting memang bahwa seluruh kegiatan-kegiatan ini, kegiatan-kegiatan yang wajib prodi itu ya wajib ada sebenarnya di RKA. Sehingga sebenarnya RKA kita itu harusnya nggak terlalu dinamis lah Pak ya maksudnya gitu ya. Maksudnya ada kegiatan-kegiatan rutin yang memang sudah wajib ada. Kemudian kita tinggal mengalihkan saja dengan volumenya berapa seperti itu. Oke. Mungkin itu Pak. Oke. Oke. Mungkin yang lain Izin Pak, nanya Pak. Saya Habib dari Fakultas Tarbiyah. siap. Mas Habib ya? Betul. Ya Ini Mas. Pak, untuk rasio pembagian anggaran per fakultas itu apa juga ditentukan di sini Pak? Misalnya fakultas itu anggarannya sekian, itu dibagi per rasio mahasiswa, kemudian dapat sekian lagi itu Pak. Gimana Pak? Ini ini agak susah Pak saya jawabnya Mas. Jadi gini Mas. Eh, saya takutnya ini bukan ranah saya sih yang jawabnya Pak Mas ya. Eh, jadi ini kan salah satu komponen UKT ini. Ya, jadi eh, enggak jadi satu-satunya komponen untuk menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan oleh fakultas tersebut seperti itu. Tentu nanti ada lagi apa? Ini biasanya perencanaan Mas yang menghitung. Makanya saya khawatirnya ini bukan ranah saya, takut keliru ya. Ada banyak banyak poin-poin itu perencanaan yang punya poin-poin untuk menghitung berapa kebutuhan eh, berapa sih anggaran yang
akan kita share ke fakultas seperti itu. Tapi dengan adanya seperti ini, eh, saya rasa fakultas juga punya apa ya, eh, punya alasan ya, maksudnya untuk apa ya, untuk meminta meminta anggaran itu yang sesuai dengan eh, perjuangan dia ya, usaha dia lah seperti itu, Mas ya. Mungkin itu, Mas. Tapi kalau ini hanya satu bagian saja, Mas. Satu bagian saja untuk menghitung berapa jumlah yang dibutuhkan, yang akan diberikan sih, bukan dibutuhkan, yang akan diberikan ke fakultas masing-masing. Karena kan tadi ini kan kita hanya berdasarkan UKT, sedangkan banyak juga unit-unit kita itu yang kita ada sekitar 23 sampai 24 unit. Nah, kan cuma 9 plus pasca yang punya UKT, sudah ada yang punya pemasukan dari UKT dan SPP. Nah, yang lain-lain ini kan tentu nanti supportnya tentu dari UKT juga seperti itu. Itu Mas Habib. Mas Habib, Bapak Ibu yang lain, kalau di sini Oke, oke. ada juga BAK, sepertinya ada juga perencanaan di Zoom ini ya. Jadi bisa juga mungkin menambahkan seperti itu. Silakan. Jadi nanti mohon Bapak Ibu sekalian eh, sebagai patokan eh, apa UKT-nya ini mungkin range-nya itu di angka 2 sampai 5 juta ya, seperti itu. Kalau lebih dari situ, misalkan sudah 20 juta, mungkin ada beberapa komponen yang penghitungan kita agak tidak sesuai seperti itu. Nah, mungkin itu perlu dicek kembali. Gitu. Sorry Pak, ulangi berapa range-nya? Ringnya kalau menurut kami, ringnya itu kan di angka mungkin 2 juta sampai mungkin 5 juta ya. Tapi 5 juta itu juga sudah sangat besar sekali sih. Karena Iya. kalau kita lihat UKT 3 kita kan angkanya di 2 sampai 3 ya Pak ya. 2 sampai 3 lah seperti itu. Nah, jadi mohon dicek kembali. Kalau ya nanti melompatnya terlalu jauh, nah artinya kan ini ada beberapa yang mungkin eh, kita hanya ini saja sih mungkin selisih dalam menghitung pembaginya seperti itu sehingga muncul angkanya besar. Eh, Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan. Saya boleh nanya teknis nggak, Mas? Boleh. Begini, 218 itu dapatnya dari mana tadi? Yang mana Pak? UKT itu, nilai UKT 3 itu. Oh ya. Jadi gini, ini contoh Pak. Ini contoh. Jadi ini bukan berarti dari hasil ini Pak ya, karena hasil ini tadi ini belum sempat kami menghitungnya karena kan baru dapat nih dan ada beberapa yang kalau saya hitung di awal tadi nilainya sampai 55 juta, Pak. Ini Betul, kan betul. Makanya baru saya cari-cari sekian, oke kan? kalkulator kok nggak dapet. Betul, betul, Pak. Jadi ini tadi, Pak. Jadi ini kan ini belum dibagi, Pak. Iya, Ini kan belum dibagi nih. Misalkan eh ini, Pak ya. dan itu Kalau kan pembaginya jumlah mahasiswa, Pak. betul. Jadi pembagiannya misalkan ini, Pak ya. Ini kan tingkat fakultas, Pak ya. Jadi misalkan Hmm, pengembangan kelembagaan jurusan. Nah, ini kan misalkan ini adalah kegiatan fakultas, bukan kegiatan prodi, Pak ya. Maka ya, ini yang menanggung biayanya adalah seluruh mahasiswa baru tersebut di fakultas. betul. Iya, Ya, misalkan ini, oh mahasiswa baru, kita contohkan tadi Tarbiyah, Pak ya. Tarbiyah misalkan mahasiswa barunya 4.000 nih, 4.000 ya. Jadi semua yang di sini, maka pembaginya adalah 4.000, Pak. betul, betul. Ya, jadi dan yang ini tadi pembaginya apa? Ini ya. Eh, ini pembaginya berapa? Dan itu kan pembaginya prodi gitu ya. Ya, kalau ini maba tingkat Maba fakultas. fakultas, Ya, tingkat fakultas. Oke, betul.
Kalau Nah, itu saya nah paham. ini maba tingkat prodi. Betul. Nah, kalau yang ini Pak, ini maba kelas Pak, per kelas. Karena ini kan di kelas ini kan Pak ya. Coba Ya, sini kan di kelas ini artinya Pak ya. Betul Pak? oke. Ya, karena Ya, ya. satu prodi mungkin bisa 3 kelas, bisa 4 kelas seperti itu ya. Jadi Ya, maba kasusnya itu, berbeda-beda ya ya diusuludin itu. maba di kelas itu ada berapa? Kan mungkin rata-rata 40 misalnya ya. Mungkin ada juga prodi yang cuma 35, ada yang 30 seperti itu. Oke. Maba per kelas itu. Oke, good. Ini per orang. Hari ini per orang. Mhm. Terus? Ah, Hari ini per orang. Kan per masuk baru Pak. Jadi iya, ini masuk baru itu banyak. iya. Nah, kan ini mohon nanti Bapak Ibu disesuaikan lagi dengan ditanyakan dengan BPP berapa sih harga koreksi ujian seperti itu ya. Harga koreksi ujian berapa. Jadi disesuaikan. Kalaupun Itu nanti kan seragam enaknya, Pak. gimana? Seragam. Diseragam? Iya, maksudnya sama nominalnya itu eh, seragam gitu. Sama Iya, semua. boleh Pak. Diseragam itu kan lebih bagus sebenarnya. Tapi yang selama ini terjadi kan memang agak berbeda Pak. Ya, honor mengajar dan lain-lain itu setahu kami ya. Mungkin eh, mungkin saya agak lupa sih angka-angkanya. Kalau diseragamkan lebih bagus Pak sebenarnya. Hanya saja nanti ini menjadikan tanggung jawab fakultas Pak. Setelah diseragamkan kan dapat angka sekian maka dia harus memenuhi kebutuhan ini dulu Pak. Hmm. Karena selama ini kan misalkan ada fakultas A yang mungkin anggarannya eh, mungkin hanya sepersekian dari fakultas B Bukan, seperti ya. maksudnya Maka dia seragam per betul kan fakultas itu seragam. Usuludin seragam gitu, Pak. Dengan ini. di fakultasnya. Iya. Oh kalau di fakultasnya oke oke saja sih Pak. Sebenarnya kalau fakultas kan memang pengajuannya benar BPP fakultas kan mengajukannya sama Pak. Oh iya, oke. Ya, saya pikir tadi samanya di setiap Sewin enggak? ya ya monggo saja Pak itu memang bagusnya seragam. Nah, kembali ke teknis saya tanya-tanya, Pak. Yang dapat hasil UKT satu itu berapa, Pak? Gimana dari penjumlahan seperti itu? Itu yang saya coba-coba dari Oh ya ini tadi memang nggak dapat Pak. kalkulator kan. Nggak dapat Pak. Kalau ini contoh Pak, ini contoh. Ya kan saya belum bagi, saya belum bagi. Iya, Misalkan nih, tapi kan dapatnya idealnya dari pembagian total seluruh itu dibagikan dengan jumlah mahasiswa dan hasilnya itu enggak, ya kan, Pak? enggak Karena Pak. Saya mencontohkan saja. Ini saya intinya mengarang lah Pak. Ini saya buat 2.500.000 juga boleh seperti itu kan. Nah, maka nanti hmm, kalau 2.500.000 ya, Pak ya. Nih 2.500.000 Pak ya. Maka nanti UKT-nya seperti ini Pak. Kalau kita dapatnya 2.500.000 maka dia akan otomatis nih Pak berubah nih. Oh, mahasiswanya ada, misalkan ada 100 nih. Nah, kan agak mirip nih Pak, 250, 253. Ini terserah Pak, Bapak mau buatnya 3.500.000, ya, misalkan ya, 3 juta. maksud saya itu dapatnya dari pembagian dari hasil total seluruh itu bukan, Pak? Kepada Betul, jumlah jadi mahasiswa. nanti Pak, Bapak totalkan ini tadi, Ya, betul. Oke, oke. ini Itu yang, yang saya mau tanya tadi. Kalau dengan jumlah yang Bapak tampilkan di tabel ini, ya, hitung-hitungannya jadi saya nggak ini, masuk. betul, betul Pak. Jadi ini kan per orang Pak ya, ini Ya, betul. Betul. jumlahkan. Kemudian ini, nah ini kan belum nih Pak, ini belum per kelas ini. Ini kan masih 466 juta, kan nggak mungkin Pak ya. Satu Oke, mahasiswa 460 juta. Nah, ini akan dihitung per kelas. oke, Nanti oke, oke. dibagi per kelas itu berapa? Misalnya per kelas 40, jadi dibagi 40 seperti itu Pak. Di total Iya, iya. semuanya, di total yang sudah hasilnya itu per mahasiswa per orang. Di total semuanya, kemudian totalnya itu pasti angkanya di rank 2 juta sampai 3 juta itu Pak. Kalau lebih dari situ eh, ada kekeliruan artinya Pak. Kita ada sedikit selisih kita dalam menghitungnya. Mungkin ada yang terlalu besar kita menghitungnya seperti itu. Atau pembaginya ada yang belum masuk seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Ada lagi? Boleh ditaruh kursor Bapak di angka 1977 ini nggak, Pak? Oh ini boleh. Saya mau ngeliat, oke. Saya mau ngeliat rumusnya di atas itu 021. Oke. Oh iya, iya. Oke. Sudah, Pak. Cuma- Ini kita baginya per
semester Pak ya, nanti baginya Ya. tetap. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ditanyakan kembali, silakan di grup WA juga. eh, kita berdiskusi, kita meneruskan ini. Mudah-mudahan eh, hari Jumat pagi ya sudah bisa kita peroleh angka-angkanya, dan ini akan kita masukkan karena kita termasuk satker yang belum input Pak. Karena ini sebenarnya sudah kalau data ini baru baru memang, tapi permintaan itu sudah lama, hanya saja polanya memang belum disamakan. Kalau Jadi pakai contoh itu Pak, maaf teknis lagi nih Pak. ya, Kalau pakai contoh itu yang di kursor Bapak situ, jadi 1,5 M itu dibagi per 8 semester dibagi mahasiswanya itu ya Pak? ya kalau ini Pak, kita harusnya yang ininya kita bagi dulu Pak. Sorry. Iya, iya. Ya, harusnya yang ini Pak, kita bagi saja langsung dengan ini Pak ya. Kita bagi dengan jumlah mahasiswanya berapa. Misalkan misalnya tadi eh, Langsung. 4.000 Pak ya. Nah, harusnya ini Ya, Pak angka yang kita dapat. oke. Oh, Nah, langsung dari kalau atas ya Pak? ya kalau kita lebih mudah lagi Pak, sebenarnya gini, nanti akan saya buatkan seperti ini saja Pak. Ini kita buatkan misalkan eh, mahasiswa prodi Pak ya. Oke, mahasiswa fakultas. Oke. Nah, ini kalau kita buat saja Pak, misalkan ini 4.000 gitu kan. Ini misalkan 350 misalkan Pak ya. Nah, nanti ini kan otomatis sebenarnya bisa dibagi Pak, yang ini, yang Langsung kegiatan, ditarik ke sana. ya kegiatan-kegiatan ini kita bagi saja dengan kita bagi dengan ini. Langsung ke sana. Iya, oke. Semuanya nanti kan akan semuanya. Nah, jadi sebenarnya kita tinggal jumlahkan saja Pak, Iya, tinggal jumlahkan. oke, oke, oke. Siap, siap. Iya, Nah, iya. anu saja Pak. Jadi kalau yang untuk masuk per fakultas ini tentu prodi tidak bisa langsung menghitungnya Pak ya. Artinya dari izin mohon dari WLBD 2 ini nanti setelah diakumulasi perkiraan nih, Mhm. perkiraan Baru jumlah ketemu. Iya. prodi A, B, C di fakultas itu jumlahnya berapa. Nah, itu yang akan diinput. Mhm. Mungkin artinya nggak besar kan Pak ya? 157 ribu rupiah, 157 ribu kan. Walaupun kegiatan sebenarnya besar-besar. Iya. Nah, termasuk juga Bapak Ibu sekalian, eh, ini kan kegiatan tadi Pak ya, yang ini bisa kita custom ya. Contoh, ada kegiatan-kegiatan besar yang wajib ada, misalkan BTA, Pak ya, itu kan belum masuk tuh. Ya, bimbingan baca tulis Al-Quran itu kan juga menyedot anggaran yang sangat besar sebenarnya. Nah, itu juga sebaiknya masuk dalam komponen UKT. Mhm. Kemudian juga yudisium, kemudian wisuda, itu juga sebaiknya masuk di komponen UKT. Seperti itu. Kaitan-kaitan lain misalkan PBAK seperti itu ya. Kemudian eh, apa misalkan kuliah istita fakultas itu semuanya dimasukkan ke dalam komponen itu. Izin tanya lagi nih. Gimana Pak? Izin tanya lagi. Ya, oh Mas Abdi. Misal- ya, misalnya kebutuhan tarbiyah itu 5 miliar ya, Iya, untuk kemudian diburu mahasiswa. Tentu kan ada di kelompok UKT 1, 2 sampai 7. Nah, ketika kemudian nanti itu tidak tercapai 5 miliar ya karena ada pembagian level UKT-nya 1 sampai 7 itu gimana itu cara pembagian supaya bisa tepat sasaran? kalau pembagiannya kan kita di awal, Mas. Jadi kita tentukan antara target dan realisasi kan mungkin tidak bisa 100% benar, Mas ya. Mm-mm. Jadi kan kita ini menghitung biayanya itu perkiraan per mahasiswa. Kalau nanti totalnya eh, tentu eh, tidak bisa. Ya, eh, saya pikir sulit Mas kita mau menentukan, oh tarbiyah tuh upayanya mungkin 100 mahasiswa gitu kan. Nah, tapi
kalau kita hanya menghitung ini, kita diminta itu kan UKT-nya itu berapa yang kita inginkan gitu ya. Dan ini bisa kita pertanggungjawabkan karena dari setiap rupiah UKT ini ada peruntukannya seperti itu, Mas. Jadi kalau tadi mungkin kasusnya agak beda lah, Mas ya. Kalau nanti tidak tercapai atau apa. Ini juga kan eh, berlakunya 8 semester sebenarnya, Mas. Kita kegiatan itu kan nanti dia per tahun ya. Tahun anggaran itu kan per tahun ya. Benar, Mas ya? Yang di Ya, RKA itu per tahun itu tahu. mengikuti bukan hanya mahasiswa baru kan, tapi juga mahasiswa-mahasiswa yang angkatan sebelumnya. Sehingga eh, kalau untuk benar-benar detail dan persis sama ya mungkin belum bisa, Mas. Kita hanya akan menghitung tadi eh, bahwa nominal-nominal UKT ini pantas gitu kan, pantas bisa kita pertanggungjawabkan dan peruntukannya juga eh, jelas. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin eh, bisa kita teruskan ya di WA Group. Kalau sudah tergabung semua di WA Group, itu WA Group sementara saja mungkin ya. Setelah ini selesai, kita mungkin tidak aktif lagi. Eh, Masih ada Bapak Ibu? Mohon ini disampaikan kalau ada kaprodi-kaprodi yang berhalangan hadir sore ini, mohon disampaikan juga dengan kaprodi dan seprodi gitu, supaya kita bisa sama-sama menyelesaikan ini di waktu tepat waktu. Atau usul aja nanti Ya. dibuat semacam ana, apa? Dibuat videonya supaya bisa dibuka ulang buka ulang gitu. Oh, ini direkam rasanya, Mas. Direkam Pak Awang ya? Direkam enggak? Pak Awang. Direkam, direkam. Ya di Nah, record ya nanti Pak Awang nih yang yang sudah ancar sudah disiapkan Pak Awang nih. Oke, mantap Pak Awan ya. Oke, siap. Oke ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin untuk sementara ini sudah cukup ya. Cukup ya ya. Cukup Alhamdulillah. Eh, instrumen ini di-share ya Pak? ini sebenarnya ada di grup Pak. Sebenarnya di grup itu sudah kita kirim. Cuma mungkin karena banyak yang belum masuk ya di grup. Di-share Di, ulang aja. Di grup mana ya. Pak? eh jadi saya tadi minta supaya ada grup untuk rencana UKT Pak. Ada formulasi UKT Oh, seperti nggak ada, nggak ada. belum ada Pak ya. Nanti mungkin di invite oleh eh, rekan-rekannya di fakultas Pak. Ya Pak ya, begitu Pak ya. Jadi eh, sebelum penutup nih, saya ingatkan kembali bahwa apa-apa yang tertera sini hanya sebagai gambaran umum saja Bapak Ibu. Bahwa ini tidak plek-ketiplek gitu ya, kata orang tuh kita tiru, enggak. Tapi pola penghitungannya itu nanti seperti ini yang kita gunakan. Jadi kalau ada yang mau ditambahkan, ada yang mau dikurangi, monggo. Jadi kalau ada kegiatan, ini nggak ada di kita, ya dihapus saja seperti itu. Tapi kita ada yang belum masuk, kita tambahkan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Eh, Mungkin untuk demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Eh, saya tutup saja Rencana dengan ada gimana perencanaan Pak? nggak ini? Gimana Pak? Ada perencanaan nggak ini? Ada Pak, ada Pak Joko ada. Nah, minta tolong Pak Joko nih. Apa tuh Pak? Rasio pembagian anggaran itu kan umpamanya dapat 5M itu rasio pembagiannya gimana itu? Ya, di forum ini Pak ya, Mas ya, Mas Habib ada ya. Nanti mungkin bisa ke Mas Joko, Mas Habib. Bisa langsung sini ada? Langsung atau lewat sini kan bisa biar tahu semuanya.
Karena kayaknya agak agak panjang skema penghitungan itu kalau Mas Joko hitung-hitungnya tuh. Saya nggak bisa sih kalau saya jelasin. Mas Joko aja nanti nanti ya. Mas Joko Ya, ada? kayak tarbiyah ini kan prodinya aja ada 13. Nah, ketika pembagian kue untuk kegiatan itu sering yang kegiatan prioritas itu agak kecil anggarannya gitu. Padahal membutuhkan anggaran yang nggak besar. Itu ketika dibagi 13 prodi itu ya udah mepet-mepet aja paling dapat anggarannya per prodi itu ya secukupnya gitu daripada tidak gitu. Hanya saya tanyakan ini. Iya, iya Mas. Iya. Nanti mungkin eh, eh, apa ya? Japri aja Mas ya. Mungkin nanti nanti Mas Joko mungkin bisa menyampaikan lah di. Iya, iya Pak. Dan ini di sini kan kita bahasan kita kan masalah UKT ya. Nilai UKT kita bukan menjurus ke pembagian anggaran itu belum. Ini belum sampai ke situ. Jadi sekarang yang kita tunggu ini kan proses pengajuan UKT kita untuk di tahun 2025. Tapi secara gambaran sih kalau masalah pembagian, entah di fakultas itu ada 5 prodi, 10 prodi, 13 prodi. Jadi kan untuk pembagian setiap prodi itu kan memang wewenangnya dari fakultas masing-masing. Eh, yang jelas kalau dari kami pembagiannya pertama, eh, kita itu kan ada pendapatan tuh di setiap akhir tahun. Nah, dari situ kan kita bisa lihat fakultas ABC itu berapa pendapatannya, persentase pendapatannya ya. Jadi dari pendapatan yang ada, kita itu di rektor itu kan dari sekian puluh miliar pendapatan itu, target pendapatan kita kan memprioritaskan yang universitas dulu kayak remunerasi kita keluarkan dulu dari listriknya, daya jasa segala macam kan, sampai ke kegiatan wisuda, kegiatan yang menunjang universitas lah. Nah, jadi dari sisa target itu baru kita share ke fakultas sesuai dengan persentase pendapatan masing-masing fakultas itu. Tuh. Ya, sementara itu dulu gambarannya. Kalau secara mendetil, kayaknya di yang ini belum mengarah ke situ, Pak. Kita kan hanya fokus ke UKT dulu. Ya, terima kasih, Pak Ali. Iya, nanti ada workshop lagi ya. Oke, Pak Joko, terima kasih informasinya. Masih ada ini. Mana Pak Ali? Ali. Halo Pak Ali. Ke toilet kali ya. Sudah belum, Pak Wang? Gimana Pak? Sudah belum? Pak Joko, gimana Pak Joko? Ada Pak Ali di sana. Kayak masih ke toilet Pak Alinya. Iya, 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 siap, siap. Langsung sholat kali Pak Ali. Ditinggal sholat ini kalau Iya. Nggak ke toilet belum kan sholat belum. tutup dulu atau baru sholat. Jadi Bapak materinya lebih kepada Ayo ditutup Pak Joko. peningkatan kepada Ya, nunggu Pak Ali tuh. Pak Ali lagi ke toilet bentar.
Eh, Bapak Ibu sekalian, izin ya tadi ada gimana Bapak Ibu? Udah cukup ya? Pak Oke, Joko Pak. sudah ya? Nah, Pak Joko tadi sudah ya? Saya tadi nggak menyimak soalnya. Udah Mas, lanjut Mas, Nah selesai. ya, Ya. mungkin eh, untuk hari ini kita cukupkan dulu Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lanjutkan lagi di grup WA. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya tutup ya. Mari kita tutup acara pada sore ini dengan hamdalah. Alhamdulillah Alhamdulillah. ya Rabbil Alhamdulillah. alamin. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin end meeting Bapak Ibu.